Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Doa merupakan nafas dari kehidupan orang percaya. Jadi bisa disepakati bahwa orang yang tidak berdoa tidak bernapas secara spiritual. Doa merupakan satu tindakan, bukan hanya menuntut sesuatu untuk Allah lakukan. Sebab doa yang demikian tentu tidak berkenan kepada Allah karena memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah seorang yang berdoa menjadi begitu superior sehingga Allah diberikan perintah untuk melakukan setiap doa-doanya. Itu merupakan kekeliruan. Tetapi ketika seseorang berdoa, di mana doa tersebut merupakan waktu-waktu yang khusus yang diberikan untuk bisa membangun hubungan atau persekutuan dengan Sang Pencipta, yang kita pahami sebagai Yesus Kristus, adalah merupakan sesuatu yang sangat baik. Saya tidak menyatakan bahwa di dalam doa seseorang dilarang untuk menyampaikan permohonan. Tetapi hal yang paling utama, yang sangat signifikan ketika orang berdoa sebenarnya adalah membangun hubungan atau keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya berdoa tidak bisa diwakilkan. Berdoa harus dilakukan secara pribadi kepada Tuhan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk berdoa supaya hubungan kita semakin akrab, harmonis dengan Tuhan, di mana di dalam doa itu roh kita menyatu dengan roh Allah. Di dalam doa itu kita melakukan penyerahan hidup sepenuhnya, apakah itu terkait dengan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, segalanya. Bahkan di dalam doa kita menyampaikan permohonan bukan merupakan sesuatu yang kita paksakan untuk Allah lakukan kepada kita, melainkan permohonan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Itu esensi utama dari doa. Saat ini kita akan belajar tentang 4 kebenaran tentang berdoa. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan menyatakan demikian. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud
roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, 4 kebenaran tentang berdoa, kalau kita perhatikan dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27, maka yang pertama adalah berdoa dalam kelemahan. Kita lihat Roma 8 ayat yang ke-26 bagian A dan bagian B berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Istilah kelemahan merupakan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Naskah Yunani berkata begitu jelas bahwa istilah membantu yang sangat terkait dengan kelemahan ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Istilah Yunani untuk kata membantu, sunantilam banetai, itu merupakan bentuk verb indikatif present middle orang ketiga tunggal dari akar kata sunantilam banomai, artinya help, menolong, saudara-saudara ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelemahan hidup harus diatasi dengan doa dan komitmen untuk mengalahkan keinginan daging atau manusia lama. Perhatikan bagaimana caranya Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga untuk kita hari ini. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, bahkan sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan menyatakan demikian. Karena itu matikanlah, perhatikan istilahnya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai,
Dan karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi saudara-saudara, berdoa dalam kelemahan itu memberikan penekanan bahwa kita menyadari betapa pentingnya kelemahan-kelemahan kita ini diatasi. Betapa pentingnya kelemahan itu yang adalah keinginan daging bisa dihandle. Matikan keinginan daging, buang keinginan daging, tanggalkan keinginan daging. Sekalipun kita ada dalam kondisi, dalam perjuangan untuk mengalahkan keinginan daging ini, maka kita tetap wajib mendoakannya. Itu sebabnya kita berdoa sekalipun kita dalam kelemahan. Karena dalam kelemahan itu ada Roh Allah yang membantu kita untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging ini. Yang kedua, berdoa dengan keluhan. Perhatikan baik-baik ayat 26, sebutlah bagian C dari Roma pasal 8. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Menarik. Istilah Yunani menggunakan kata stenagmois yang merupakan noun datif maskulin plural dari akar kata stenagmos, artinya groaning. Keluhan. Keluhan hidup harus diatasi dengan doa yang akan membuat kita juga terdorong untuk melengkapi diri dengan berbagai keahlian untuk survive, bahkan progres dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan nasihat Matius yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita. Dalam Matius 25 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan menuai dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang
yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi pernyataan Markus dalam ilham Roh Kudus ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita ini perlu ditangani secara khusus terkait dengan potensi atau kemampuan. Seseorang akan menjadi mengeluh untuk struggle yang dia hadapi dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Itu sesuatu yang semua orang akan alami. Tetapi keluhan itu tidak akan menjadi sesuatu yang berarti bila tidak didoakan. Dan juga harus melengkapi diri dengan berbagai keahlian. Talenta kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita harus digunakan sebaik mungkin sebagai tanggung jawab kepada Allah dan sesama. 4 kebenaran tentang berdoa. Yang pertama, berdoa dalam kelemahan. Yang kedua, berdoa dengan keluhan. Yang ketiga, berdoa sesuai kehendak Allah. Karena Roma 8 ayat 27 menyatakan demikian. Dan Allah yang telah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Nah, menarik, istilah sesuai dalam naskah asli itu menggunakan istilah kata yang merupakan preposisi akusatif dan sekaligus menjadi akar kata, diterjemahkan according to, in accordance with. Hidup yang sesuai kehendak Allah itu harus didoakan. Dan kita harus bertindak sesuai kehendak Allah sekalipun penuh resiko sampai pertolongan atau mujizat Tuhan itu terjadi. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Umat Allah ini berkati Tuhan. Penting sekali kita berdoa tidak lagi berdasarkan ego atau kemauan kita, tetapi kita berdoa sesuai kehendak Allah. Untuk menemukannya, kita perlu membaca firman Allah. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan melihat pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Bahkan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagian yang terakhir dari kebenaran tentang berdoa adalah berdoa bagi orang kudus. Mari kita lihat Roma 8 ayat 27 selanjutnya. Berdoa untuk orang kudus. Menarik sekali. Istilah orang-orang kudus dalam naskah Yunani menggunakan kata hagion, yang merupakan bentuk adjektif, nominatif, genitif, maskulin plural dari akar kata hagios. Artinya holy, perfect, worthy of God. Menarik sekali. Orang-orang kudus itu harus didoakan agar tidak berbuat dosa. Perhatikan yang dinyatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada orang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan doa
Dan Dia, maksud saya, akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara, orang-orang kudus ini perlu didoakan. Saya sepakat setiap orang percaya sudah mengalami yang namanya possession sanctification. Disucikan, dikuduskan dari segi keturunan Adam dan Hawa, sehingga dirinya tidak lagi disebut sebagai orang yang mewarisi atau mengalami imputasi dosa, karena Kristus di atas kayu salib sudah menyelesaikan hal tersebut. Namun di sisi yang lain, orang-orang yang sudah ditebus ini perlu didoakan agar tidak berbuat dosa, agar hidupnya memuliakan Allah. Orang-orang yang suci yang sudah ditebus itu tetap mengalami pergumulan-pergumulan tertentu yang perlu kita doakan agar terbantu di dalam hidupnya. Kalaupun kita bisa membantu secara finansial, sangat baik. Tapi setidak-tidaknya kita sudah membantu di dalam doa. Hal ini memberikan penguatan yang sama dengan teks Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya! Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.